Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen pemasaran, masih dalam materi strategi pertumbuhan bisnis dan strategi bersaing. Pada topik kali ini kita akan membahas mengenai siklus hidup produk. Ya. Jadi perlu difahami bahwa produk itu memiliki masa pakai yang sifatnya terbatas. Ya. Jika disadari bahwa produk itu mengalami keterbatasan masa pakai, maka permasalahan yang akan dialami, permasalahan yang terjadi, tantangan, peluang itu pun juga akan berbeda. Ya, keuntungannya juga pasti akan berbeda. Ya, ada saatnya naik, ada saatnya turun pada tahap-tahap tertentu, gitu ya. Sehingga produk itu memerlukan strategi pemasaran, strategi keuangan, manufaktur atau sumber daya manusia yang berbeda pada tiap siklus hidupnya. Ya, siklus hidup produk ada 4 tahap, ada 4 siklus gitu ya. Yang pertama adalah tahap pengenalan atau introduksi, yang kedua adalah tahap pertumbuhan atau growth, yang ketiga adalah tahap maturity atau kedewasaan, dan tahap yang terakhir adalah tahap penurunan atau tahap decline. Ya, jadi pada tahap pengenalan ya, karena memang produk belum dikenal, maka perlu perusahaan untuk menginformasikan kepada konsumen potensialnya mengenai produknya. Apa yang manfaat yang akan diberikan, value apa yang diberikan itu harus terinformasikan, harus terkomunikasikan kepada konsumen potensial. Yang berikutnya adalah mendorong konsumen untuk mencoba produknya. Ya, jadi ada quote yang menyatakan tak kenal maka tak sayang, itu sangat tepat sekali ya. Jadi mungkin mini sampel adalah strategi yang paling mudah dilakukan. Ya, pemberian sampel, pembelian uji coba, uji produk kepada konsumen itu sangat manjur gitu ya. Kadang-kadang konsumen akan merasakan, oh ini ternyata produk ini enak ya gitu ya. Oh, madu ini ternyata kok nggak terlalu manis gitu ya. Kok tidak terlalu lengket di tenggorokan gitu ya. Akhirnya dia akan menikmati produk tersebut ya. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting adalah mengamankan distribusi produk pada outlet-outlet di retail ya. Karena konsumen sudah suka ya, konsumen ingin mencoba, tapi kalau dia tidak bisa mendapatkan produk tersebut, maka dia akan berpindah ke produk yang lain. Wah, itu sangat disayangkan. Tahap berikutnya, tahap pertumbuhan. Pada tahap pertumbuhan ini konsumen sudah suka terhadap produknya, maka ya, jadi di sini komunikasinya ya sudah mulai mengenal, maksudnya ya sudah mulai mengenal, maka komunikasi di sini diarahkan pada persuasi. Ya, persuasi untuk mencoba lebih banyak lagi, lebih pada preferensi dan mengarahkan pada loyalitas ya. Jadi meningkatkan kualitas produk, menambah fitur baru itu juga diperbolehkan atau dimungkinkan pada masa pertumbuhan ya. Untuk memasuki segmen baru pun juga diperbolehkan atau dimungkinkan ya. Nah, untuk pada tahap kedewasaan, perusahaan perlu berpikir lagi, perlu mengembangkan lagi kondisi yang ada pada produk dan pasarnya, memodifikasi pasar, memperluas pasar di sini. Ya, jadi karena pada tahap kedewasaan adalah konsumen ini sudah berada pada tahap mengetahui, menerima, dan dia mulai loyal, maka perlu ada perluasan lagi. Ya, perlu ada modifikasi produk. Sangat diperlukan juga, dimungkinkan juga diperlukan, dan modifikasi program-program pemasaran yang memang arahnya adalah mengingatkan konsumen atas keberadaan dari produk tersebut ya. Pada tahap penurunan ya, yang terakhir ya. Nah, ini memang harus disadari. Perusahaan harus menyadari tidak selamanya produk yang dimiliki berada pada tahap pertumbuhan, tahap kedewasaan yang memberikan kontribusi pendapatan yang cukup besar. Ya, dalam hal ini seringkali penjualan menurun. Ya, jadi pada tahap penurunan perusahaan juga perlu menurunkan target penjualan, menurunkan biaya per pelanggan. Ya, kalau perlu menurunkan harga, ya, menurunkan laba supaya produk ini masih diterima oleh konsumen. Ya, bahkan juga memperlambat proses inovasi. Ya, kalau memang produk ini sudah mulai tidak diminati oleh konsumen, jangan dipaksakan untuk melakukan inovasi. Ya, jadi perlu disadari. Jadi tahap-tahap ini perlu disadari oleh perusahaan. Dan namun tidak semua produk itu mengalami keempat tahap. Ada kalanya begitu dia dikenalkan tapi tidak diterima oleh pasar, dia akan hilang di pasaran. Ya, demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan siklus hidup produk. Sampai ketemu pada bahasan selanjutnya. Terima kasih.